rasa ratusan driver online di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan Makassar berlangsung hingga malam hari dan berakhir ricuh. Pengunjuk rasa menuntut ditemui dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Seorang pengendara mobil nyaris diamuk para pengunjuk rasa karena menerobos akses jalan yang ditutup. Para pengunjuk rasa juga terlibat keributan dengan pengendara lainnya yang melintas. Unjuk rasa ratusan driver online berbagai aplikator di Sulawesi Selatan digelar karena para driver menuntut implementasi penyesuaian tarif batas atas dan bawah berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi saya hanya berharap supaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Gubernur, cobalah turun tangan. Ayomi kita. Kami ini rata-rata adalah pemilih daripada Pak Andalan. Bagaimana caranya supaya dia memegang kata-katanya, membuat SK itu ada legitimasinya, supaya segera diimplementasikan. Ayo turun tanganlah, berikan statement bahwa SK nomor 2559 itu bukan hanya sekedar sebagai pembungkus kacang, kata kalau istilahnya teman-teman yang ada itu. Ketahui dalam SK Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2022 tertera tarif batas atas dan bawah driver ojol. Tarif batas atas sebesar Rp7.500 dan tarif batas bawah sebesar Rp5.500. Namun yang disesalkan para driver ojol, pihak aplikator masih memberlakukan tarif lama, di mana batas atas Rp4.500, sementara batas bawah sekitar Rp3.000. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Muhbone, iNews melaporkan. Warga desa Sindangwangi, Majalengka mengarak pencuri sepeda motor viral di media sosial. Sebelum tertangkap, pelaku sempat kepergok mencuri sepeda motor milik Iqbal, kemudian dikejar warga hingga sejauh 3 km. Menurut korban, pencurian terjadi saat dirinya usai berbuka puasa. Ia curiga dengan suara sepeda motor di luar dibawa orang tak dikenal. Itu posisi motor diparkir di mana? Di sini, di halaman rumah. Di sini. Itu terkunci? Terkunci. Terus saya kejar. Kena di Sidodol, dekat Sarilaet. Di mana kenanya itu? Di Desa Jeruk Laut. Itu berapa jaraknya dari sini ke Sekitar lokasi? 3 kilo ya? Kurang lebih ya 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Sempat kejar-kejar. Petugas Satuan Reskrim Polres Majalengka kini melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang menyelamatkan diri dari amukan massa. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar. Sebagai pembuka pemirsa, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya, demi bisa merampas kalung emas milik korban, seorang pria di Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, nekat melukai pemilik toko sembako. Sementara itu, aksi begal di Kota Bandung, Jawa Barat terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Demi bisa merampas kalung emas milik korban, seorang pria di Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, nekat melukai pemilik toko sembako. Hantaman itu mengenai istri korban hingga terkapar tak berdaya. Suami korban langsung berusaha menyelamatkan istrinya dan menghadapi pelaku. Namun pelaku juga menyerang suami korban hingga menjadi korban penganiayaan. Usai melancarkan aksinya, pelaku melarikan diri. Sementara pihak kepolisian tak butuh waktu lama untuk menangkap pelaku.
Detik-detik aksi komplotan pencuri spesialis sepeda balap saat menyatroni sebuah rumah di Jalan Jemur Sari 1, Wonokolo, Surabaya, Jawa Timur. Satu di antara pelaku nekat membuka pagar kemudian menyelinap masuk teras rumah dan mengambil sepeda balap atau road bike milik korban seharga 19 juta rupiah dan langsung kabur. Dari rekaman CCTV ini, polisi akhirnya mendapati identitas pelaku dan berhasil menangkap komplotan pencurian sepeda balap ini. Sementara itu, aksi begal di kota Bandung, Jawa Barat terekam CCTV dan viral di media sosial. Wajah kedua pelaku sangat jelas, hingga akhirnya polisi berhasil menangkap kurang dari 24 jam. Kedua pelaku berinisial IR dan NR ditangkap di rumahnya masing-masing. Motif pelaku ini ingin menguasai motor milik korban. Kedua pelaku terpengaruh setelah menegak minuman keras. Tim Liputan Ainus melaporkan. Guna menjaga kehususan di bulan suci Ramadan, petugas Satpol PP Kota Jakarta Barat melakukan razia PPKS dengan sasaran para pekerja seks komersial. Sedikitnya 14 PSK diamankan oleh petugas. Melihat kedatangan petugas Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat, para pekerja seks komersial yang biasa mangkal di atas rel Royal, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, lari kocar-kacir, menyelamatkan diri. Para PSK lari masuk ke gang kecil, berlomba-lomba saling menyelamatkan diri. Para PSK pun berebut untuk keluar dari gang yang sangat sempit agar terhindar dari razia Satpol PP. Para PSK yang tidak dapat menyelamatkan diri harus pasrah dan rela dibawa oleh petugas ke dalam mobil jaring milik petugas Satpol PP Jakarta Barat. Razia para pekerja seks komersial digelar untuk menjaga kekhusyuan bagi umat Islam yang sedang berpuasa bulan suci Ramadan. Kami masih menemukan PPKS, dalam hal ini PSK wilayah Pekojan. Ada berapa PSK yang berhasil? Ada 14 ya PSK. Unjuk rasa ratusan driver online di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan Makassar berlangsung hingga malam hari dan berakhir ricuh. Unjuk rasa menuntut ditemui dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Seorang pengendara mobil nyaris diamuk para pengunjuk rasa karena menerobos akses jalan yang ditutup. Para pengunjuk rasa juga terlibat keributan dengan pengendara lainnya yang melintas. Rasa ratusan driver online berbagai aplikator di Sulawesi Selatan digelar karena para driver menuntut implementasi penyesuaian tarif batas atas dan bawah berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi saya hanya berharap supaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Gubernur, cobalah turun tangan. Ayomi kita. Kami ini rata-rata adalah pemilih daripada Pak Andalan. Bagaimana caranya supaya dia memegang kata-katanya, membuat SK itu ada legitimasinya supaya segera diimplementasikan. Ayo turun tanganlah, berikan statement bahwa SK nomor 2559 itu bukan hanya sekedar sebagai pembungkus kacang, kata kalau istilahnya teman-teman yang ada itu. Ketahui dalam SK Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2022 tertera tarif batas atas dan bawah driver ojol. Tarif batas atas sebesar Rp7.500 dan tarif batas bawah sebesar Rp5.500. Namun yang disesalkan para driver ojol, pihak aplikator masih memberlakukan tarif lama, di mana batas atas Rp4.500, sementara batas bawah sekitar Rp3.000. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Muhbone, Ainus melaporkan.